Halo semua, perkenalkan nama saya Elizabeth Ronia AG dari program studi fisioterapi Universitas Dianapura. Pada saat ini, saya akan menjelaskan materi tentang anatomi sistem perkemihan dan sistem endokrin. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Menurut kalian, apa sih sistem perkemihan itu? Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan dan mereabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah, serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan tubuh. Organ-organ yang berperan dalam sistem perkemihan yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan yang pertama, ginjal. Ginjal merupakan organ kemih berbentuk seperti kacang, berjumlah 2 buah terletak di belakang perut di kedua sisi kolom tulang belakang. Pada orang dewasa, ginjal memiliki panjang 11,5 cm, lebar 6 cm, tebal 3,5 cm dengan berat antara 120 sampai 170 gram. Biasanya ginjal pria lebih besar dibanding ginjal wanita. Ginjal berfungsi untuk mengatur volume air dalam tubuh, mengatur keseimbangan osmotik dan ion, mengatur keseimbangan asam dan basa, serta mengekskresikan sisa metabolisme. Yang berikutnya, ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari filum ginjal ke kandung kemih. Pada orang dewasa, ureter memiliki panjang 20-30 cm dengan diameter 1,7 cm, terletak di setiap organ-organ perut dan pinggul. Ureter terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ureter pars abdominis dan ureter pars pelvica. Dengan lapisan ureter, yang pertama jaringan fibrosa, yang kedua lapisan tengah atau otot polos, dan yang ketiga. Berikut adalah gambar anatomi ginjal dan ureter. Selanjutnya, kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ berongga yang menampung urin, terletak di sebelah anterior dan di belakang os pubis. Kandung kemih terdapat 3 lapisan otot polos yang berfungsi mengosongkan kandung kemih saat urinasi atau buang air kecil. Terdapat 2 bagian penting dalam dinding kandung kemih, yaitu badan atau korpus dan leher atau kolu. Dalam kondisi penuh, kandung kemih akan berbentuk telur, sedangkan pada saat kosong, kandung kemih akan berbentuk limas. Yang terakhir, uretra. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar kandung kemih. Pada uretra terdapat sfinkter, yaitu sfinkter eksterna dan interna. Sfinkter eksterna terdiri dari otot polos yang diatur oleh saraf simpatetik, sedangkan sfinkter interna terdiri dari otot lurik yang diatur oleh saraf somatik. Panjang uretra pria berbeda dengan uretra wanita. Pada pria, panjangnya 23-25 cm, sedangkan pada wanita panjangnya 3-5 cm. Berikut adalah gambar anatomi kandung kemih dan uretra. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan urin. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu urin. Urin adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal, kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Ekskresi urin diperlukan untuk membuang molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostasis cairan tubuh. Normalnya, urin berwarna jernih transparan. Berikut tahapan pembentukan urin. Yang pertama, filtrasi. Pada proses ini, darah memasuki anterior efferent ke glomerulus, lalu komponen darah seperti air dan limbah nitrogen akan disaring dan bergerak menuju bagian dalam glomerulus. Sementara, komponen yang tidak dapat disaring seperti sel dan albumin serum akan dikeluarkan. Pada proses ini akan memperoleh hasil urin primer. Berikutnya, reabsorpsi. Pada proses ini, urin primer yang terkumpul di kapsula Bowman masuk ke dalam tubulus contortus proximal dan terjadi reabsorpsi. Molekul air serta ion diserap sehingga menghasilkan urin sekunder, lalu masuk ke lengkung Henle. Yang ketiga, augmentasi. Dari lengkung Henle ascendens, urin sekunder akan masuk ke tubulus distal. Selama di tubulus distal, urin kehilangan banyak air sehingga urin makin pekat.
Urin masuk menuju ureter, kemudian ke vesika urinaria untuk ditampung sementara waktu yang akan dikeluarkan dengan bantuan otot sfinkter. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem endokrin. Kelenjar tanpa saluran yang mengeluarkan hormon serta pembawa pesan kimia yang dibawa ke organ target lainnya yang mengatur fungsi tubuh dan organ tubuh. Kelenjar endokrin berasal dari sel-sel epitel yang melakukan proliferasi ke arah pengikat sel epitel yang akhirnya membentuk sebuah kelenjar endokrin. Dalam tubuh kita terdapat beberapa kelenjar. Yang pertama kelenjar hipofisis dan hipotalamus, yang kedua kelenjar tiroid, yang ketiga kelenjar paratiroid, yang keempat kelenjar pankreas, dan yang terakhir kelenjar adrenal atau suprarenal. Pertama, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar tanpa saluran dari sistem endokrin yang mengeluarkan hormon langsung ke arah aliran darah. Fungsi kelenjar diatur oleh susunan saraf pusat melalui hipotalamus. Hormon yang mengatur fungsi hipofisis yang dihasilkan oleh sel-sel neurosekretoris yang terdapat di dalam hipotalamus. Kelenjar ini memiliki fungsi memproduksi hormon pertumbuhan, mengatur sistem endokrin, dan penyimpanan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Adapun bagian-bagian kelenjar hipofisis yaitu kelenjar hipofisis anterior. Kelenjar ini menghasilkan hormon somatotropin atau hormon pertumbuhan, hormon kortikotropik, hormon tirotropin, hormon gonadotropin atau gonadotropin lysine factor. Berikutnya kelenjar hipofisis posterior. Kelenjar ini menghasilkan hormon antidiuretik, pengaturan produksi ADH. Salah satu rangsangan yang menyebabkan sekresi ADH menjadi kuat adalah penurunan volume darah. Yang kedua, hipotalamus. Bagian yang mengeluarkan hormon untuk mengendalikan fungsi dan sel tubuh. Fungsi hipotalamus yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh tetap berjalan stabil. Hampir semua sekresi kelenjar hipotalamus diatur oleh hormon dan sinyal saraf yang berasal dari hipotalamus. Kecepatan sekresi berbagai hormon berbeda-beda dengan hormon yang ada dalam darah dapat menghambat atau mempercepat rangsangan dari hipotalamus. Hormon-hormon hipotalamus menghasilkan berbagai macam hormon yang dialirkan pembuluh darah di dalam tubuh untuk mencapai organ tujuan. Pada sel-sel di dalam hipotalamus akan dipengaruhi kerjanya oleh hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin lain. Selanjutnya kelenjar tiroid. Kelenjar ini dinamakan glandula tiroidea yang terletak di leher yang berdekatan dengan tulang rawan, tiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang memegang peran penting dalam mengatur metabolisme tubuh. Kelenjar tiroid mengeluarkan dua hormon penting yaitu triodotironin dan tiroksin. Triodotironin dan tiroksin mengatur laju metabolisme dengan cara mengalir bersama darah dan memicu sel untuk mengubah lebih banyak glukosa. Fungsi dari kelenjar tiroid yang pertama mempengaruhi pertumbuhan dan maturasi atau pematangan jaringan tubuh serta penggunaan energi total. Yang kedua, mengatur kecepatan metabolisme tubuh dan mempengaruhi beberapa reaksi metabolisme dalam tubuh. Yang ketiga, menambah sintesis ribonuklear acid atau RNA dan protein suatu aksi yang mendahului meningginya basal metabolisme. Selanjutnya, kelenjar paratiroid. Paratiroid hormon yaitu konsentrasi ion-ion kalsium yang terdapat di dalam cairan ekstraseluler. Dalam keadaan fisiologi normal, kadar kalsium di dalam plasma berada dalam pengawasan homeostasis dalam batas yang sangat sempit. Fungsi kelenjar paratiroid yang pertama memelihara konsentrasi ion kalsium yang tetap pada plasma dalam batas yang sempit meskipun terdapat variasi-variasi yang luas. Yang kedua, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfat oleh ginjal, mempunyai efek terhadap reabsorpsi tubular dari kalsium dan sekresi fosfor. Yang ketiga, mempercepat absorpsi kalsium di intestinal.
Yang keempat, jika pemasukan kalsium berkurang, hormon paratiroid menstimulir reabsorpsi tulang sehingga menambah kalsium. Kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah sekelompok sel yang terletak pada pankreas dan yang dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas memiliki pulau yang disebut dengan Langerhans yang berupa sekelompok sel kecil yang tersebar di seluruh area pankreas yang sangat kaya akan pembuluh darah. Fungsi kelenjar pankreas yang pertama menghasilkan getah kelenjar pankreas, yang kedua sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin dan glukogen, dan yang ketiga membantu proses produksi. Nah, yang terakhir kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah kelenjar berukuran kecil berbentuk segitiga yang terletak di atas kedua ginjal. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang membantu mengatur metabolisme, sistem kekebalan tubuh, tekanan darah, respon terhadap stres, dan fungsi penting lainnya. Kelenjar adrenal terdiri dari dua bagian utama, yaitu korteks adrenal. Korteks ini adalah bagian luar dari kelenjar dan melepas hormon termasuk androgen atau hormon seks pria dan kortisol. Hormon yang berasal dari bagian luar kelenjar membantu mengendalikan sistem kekebalan dan metabolisme. Yang berikut medula adrenal. Medula adrenal ini adalah area bagian dalam kelenjar yang menghasilkan hormon norepinefrin dan epinefrin. Pelepasan hormon yang berasal dari korteks bagian dalam mengontrol respon stres tubuh, biasanya sebagian respon melawan atau lari. Itu merupakan sedikit pembahasan tentang sistem perkemihan dan sistem endokrin dalam tubuh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.